Pernahkah kalian berpikir, mengapa lemon itu terasa asam dan sabun terasa pahit? Lalu, bagaimana kimia menjelaskannya? Simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Miftahul Fitriah dan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai asam dan basa. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Kimia Dasar 2. Topik ini sangat mendasar namun juga penting karena menjadi fondasi untuk memahami berbagai reaksi kimia, baik itu di laboratorium maupun di kehidupan sehari-hari. Untuk memahami sifat asam dan basa, para ilmuwan telah mengembangkan beberapa teori utama, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Setiap teori ini memiliki pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda dalam mendefinisikan asam dan basa, dan pemahamannya sangat penting dalam berbagai konteks kimia. Yang pertama ada yang dinamakan teori Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH-. Nah, teori ini paling sederhana dan banyak digunakan untuk larutan dalam air. Contohnya, hasil dalam air akan menghasilkan H+ dan NaOH menghasilkan OH-. Namun, teori ini hanya berlaku dalam pelaut air, sehingga cakupannya pun tidak terbatas. Teori berikutnya adalah Bronsted-Lowry, yang lebih luas cakupannya. Menurut teori ini, asam adalah donor proton atau H+, dan basa adalah akseptor proton. Dalam proses ini, selalu ada pasangan konjugasi. Asam akan berubah menjadi basa konjugat setelah hilang proton, dan basa juga akan berubah menjadi asam konjugat setelah menerima proton. Konsep pasangan ini sangat penting untuk memahami dinamika reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan dalam larutan. Nah, yang terakhir adalah teori Lewis. Teori ini merupakan pendekatan yang paling umum dan paling fleksibel. Lewis mendefinisikan asam sebagai penerima pasangan elektron dan basa sebagai pemberi pasangan elektron. Dengan definisi ini, reaksi asam basa nggak lagi terbatas pada proton, tetapi melibatkan interaksi elektron. Nah, teori ini sangat berguna untuk menjelaskan berbagai reaksi kompleks, baik itu dalam kimia organik maupun kimia anorganik, terutama yang melibatkan senyawa tanpa ion H+ ataupun OH-nya. Oke, baik, demikianlah pemaparan singkat mengenai teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Semoga penjelasan ini bisa memperkuat pemahaman kita mengenai konsep dasar yang sangat penting ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.